teman-teman YouTube, kembali lagi bersama aku Naila. Jujur ya, aku bener-bener puyeng banget. Dari kemarin seharian aku nyari teori ini, dan alhamdulillah sekarang udah selesai. Dan aku pengen menyampaikan teori ini ke kalian semuanya. Tapi aku mohon bantuannya ya, kalau misalnya ARMY di sana, para K-popers, terutama ARMY, kalau kalian lebih tahu, kalau kalian menemukan kesalahan aku dalam menyampaikan teori ini nanti, atau kalian ingin menambahkan sesuatu yang mungkin belum aku sampaikan, kalian bisa bantu dengan cara tuliskan kolom komentar kalian di bawah, oke? Oke teman-teman, mari kita mulai. Jadi kenapa di sini aku akan menyampaikan alasan aku terlebih dahulu kenapa aku ingin membedah lagunya BTS yang berjudul Young Forever. Kenapa aku nggak lagu terbarunya aja kak? Kan BTS itu comeback dengan lagu terbaru yang berjudul On. Pasti kalian ada yang tanya kayak gitu dong. Untuk sementara ini aku mohon maaf banget, aku nggak bisa. Kemarin aku udah coba cari teori-teori On, tapi menurut aku itu di luar jangkau pikiran aku. Otak aku ini masih belum mampu sampai membedah ke sana, karena menurut aku deh, aku lihat dari MV-nya On aja itu sangat berbeda dari MV-MV yang lain. Kayaknya menurut aku di video On ini sangat dalam banget maknanya, dan harus bener-bener jeli kita lihatnya, karena setiap tindakan dari sebuah cuplikan video itu mesti dia punya makna gitu loh. Jadi mungkin aku tunda dulu, mungkin kalau nanti aku udah bisa, aku udah yakin mampu membedah lagu On, aku bakal coba bikin video bedah K-pop BTS On. Tapi untuk saat ini aku tunda dulu, dan aku akan bedah lagunya Forever. Salah, Forever yang itu kan lagunya Blackpink ya. Ini Young Forever, dibalik Young Forever. Oke, aku suka banget dengerin lagu itu, dan karena aku suka itu, jadi aku timbul inisiatif untuk membedah lagunya supaya aku lebih tahu makna-makna yang ada dalam MV itu. Oke teman-teman, jadi maaf ya kalau misalnya ada suara berisik di luar gitu, soalnya ini lagi hujan dan aku nggak mau nunda bikin videonya, soalnya aku takut nanti aku keburu lupa gitu kan. Oke, langsung saja. Jadi aku akan bedah lagunya Young Forever. Jadi Young Forever ini adalah salah satu lagu yang berada di album The Most Beautiful in Life, atau dalam bahasa Koreanya itu adalah Hwa Yang Hyun Hwa. Jadi gampangannya itu biasanya disebut HYYH gitu aja. Dan album ini merupakan album ketiga atau enggak keempat gitu loh. Dimana album ini itu adalah album yang mengantarkan BTS kepada masa keemasannya. Jadi BTS itu mulai mendapatkan penghargaan dari album ini, dan salah satu lagunya adalah Young Forever. Tapi Young Forever ini adalah salah satu lagu dimana dia itu berada di album yang kedua. Jadi The Most Beautiful in Life ini adalah salah satu album yang dia itu mempunyai dua versi, ada part 1 dan juga ada part 2. Kalau di part 1 lagu utamanya itu berjudul Need You, sedangkan di part yang kedua lagu utamanya itu berjudul Run. Tapi walaupun dia ini terdiri dari dua versi yang berbeda, tapi kedua album ini sangat memiliki hubungan. Jadi antara versi 1 sama versi 2 itu masih mempunyai hubungan, dimana nanti hubungannya ini akan bisa terlihat di MV-MV selanjutnya. Jadi cuplikan video adegan-adegan yang ada di album 1 sama album 2 ini punya jalan cerita yang sama. Ibarat cerita itu kan dia masih punya kelanjutan. Sama halnya dengan musik, sama halnya dengan lagu. Sebenarnya lagu juga memiliki cerita yang berkelanjutan, cuman bedanya di sini adalah dalam segi penyampaian. Kalau cerita kan kita tinggal baca, tapi kalau lagu kita benar-benar harus melihat dan memahami teori yang ada di lagu tersebut, sehingga kita tuh bisa menangkap makna yang ingin disampaikan. Jadi jika kalian lihat baik-baik, kalian cermati baik-baik, jika kalian melihat MV Young Forever, pasti di awal ada tulisan kayak gini,
Dan huruf ini itu adalah huruf Cina yang ada di akhir MV Run. Sedangkan tanggal yang ada di sini merupakan tanggal perilisan dari MV Need You. Jadi dari situ ditunjukkan bahwa antara HYYH1 dan HYYH2 itu saling berhubungan. Oke, lanjut. Dan di awal video pasti kita menemukan gambar seperti ini. Ada huruf H di tengah, kemudian ada lingkaran dan ada juga labirin. Huruf H, lingkaran dan labirin ini pasti juga punya makna tertentu yang ingin disampaikan BTS melalui gambar tersebut. Jadi lingkaran sama labirinnya aku kesampingkan dulu ya. Jadi aku sekarang mau membahas tentang huruf H. Jadi maksud apa yang akan disampaikan BTS tentang huruf H ini? Jadi dari sini aku udah kayak mulai bingung. Aku nggak mau mengajak kalian bingung. Cuman coba deh kalian perhatikan di situ ada huruf H. Huruf H ini adalah mungkin yang dimaksud BTS itu mengacu pada hukum kosmik dalam ilmu sains. Jadi kenapa hukum kosmik dalam ilmu sains dilambangkan dengan huruf H? Apa hubungan hukum kosmik dengan BTS? Hukum kosmik yang dimaksud dalam ilmu sains ini menunjukkan kata heptaparaparsinok yang menjelaskan tentang 7 pusat gravitasi. Jadi kalian pasti bertanya-tanya dong, apa hubungan dari 7 pusat gravitasi dengan BTS? Seperti yang kita ketahui, aku di sini mengajak kalian semuanya, baik ARMY maupun non-ARMY, baik K-popers ataupun bukan K-popers, untuk berpikir kritis. Kalau kalian ada pendapat lain, kalian boleh tambahkan komentar, ataupun misalnya kalian menemukan kesalahan aku dalam menyampaikan sesuatu, kalian juga bisa berkomentar, karena komentar itu sifatnya bebas. Kalian boleh memberikan pendapat atau tanggapan kalian selama kalian tuh masih sopan dalam memberikan komentar, tanggapan seperti itu. Nah, oke, balik lagi ke 7 pusat gravitasi. Menurut aku ya, ini karena member BTS yang seperti sudah kita ketahui, member BTS berjumlah 7 orang, dimana 7 orang ini dalam MV tersebut berada dalam sudut labirin yang berbeda. Tetapi walaupun mereka berada dalam 7 sudut labirin yang berbeda, tetapi mereka itu masih dalam satu tempat yang sama, yaitu kawat labirin. Jadi mereka itu dalam tempat yang sama. Intinya mereka ini adalah 7 orang yang berada di dalam sudut yang berbeda, tapi mereka ini masih berada dalam satu pusat gravitasi yang sama, seperti itu. Jadi menurut aku hukum ini tuh cocok aja gitu loh dengan konsep MV BTS kali ini, kayak gitu. Lanjut, sekarang menuju ke lingkaran. Jadi kita kalau dengar lingkaran itu, kita kalau mendefinisikan sebuah lingkaran itu pasti banyak banget. Lingkaran merupakan bangun yang punya simetri lipat yang tak terhingga. Lingkaran merupakan kesatuan yang tak berujung. Jadi lingkaran itu kalau kita definisikan itu pasti kita memiliki definisi yang banyak banget gitu loh. Jadi di sini seperti yang kita ketahui dari arti judul lagunya aja, Young Forever, menjadi muda selamanya. Jadi BTS menggambarkan lingkaran yang mengelilingi huruf H ini mengibaratkan bahwa masa mudanya mereka, masa keemasannya mereka, masa muda dimana masa yang menurut mereka itu bebas melakukan segalanya tanpa batas, seperti halnya lingkaran yang tidak berujung. Jadi mereka itu ingin melakukan semau mereka, tapi ya tetap di jalan yang sama bareng ARMY tentunya. Oke, sekarang lanjut ke labirin. Jadi labirin di sini tuh diartikan BTS sebagai lambang penyucian. Jadi api penyucian. Beberapa agama mungkin meyakini bahwa orang yang sudah meninggal, sebelum dia masuk ke surga, pasti dia akan masuk ke neraka terlebih dahulu selagi dia memiliki dosa.
Nah, jadi sama halnya seperti itu. Jadi labirin di sini tuh diibaratkan seperti misalnya kayak jembatannya gitu loh. Proses yang mereka lalui, proses penyucian mereka dari dosa-dosa yang mereka pernah lakukan kayak gitu. Diperlihatkan juga di partnya Suga, dan juga ada foto-foto jin yang terbakar. Semuanya itu apa ya, berada dalam lingkaran. Mereka melewati proses penyucian, mereka berada dalam labirin tersebut. Sebelum mereka itu bisa lolos dalam labirin tersebut, mereka kayak harus cari jalan keluarnya dengan usaha mereka sendiri-sendiri kayak gitu. Dan di sini aku menemukan lagi untuk memperkuat hubungan HYH1 dengan HYH2, yaitu ketika Jongkook memegang bulu ayam dan seketika itu bulu ayamnya terbang ke samping obatnya J-Hope. Aku belum tahu di sini apa arti sendiri dari bulu ayam itu, aku belum tahu apa artinya. Dan aku juga belum tahu obat J-Hope itu obat apa, karena di situ kayak nggak ada tulisannya gitu. Dan pernah nggak sih kalian lihat di MV Run ketika J-Hope main-main dengan bantal sampai bulunya keluar semua? Nah, bulunya itu yang ada di MV ini tuh berasal dari situ gitu loh. Jadi ini tuh kayak untuk memperkuat lanjutan cerita dari MV yang ada di HYH1 sama HYH2 gitu loh. Jadi inilah bukti bahwa musik video BTS itu berkelanjutan sama halnya kayak cerita. Cuman kita tuh kadang nggak tahu, itu nggak sadar bahwa ada beberapa adegan dari cuplikan video yang sudah diperlihatkan bahwa mereka ini benar-benar dalam membuat lagu itu super duper banget. Aku sampai kayak kagum banget gitu loh dengan Big Hit. Bukan Big Hit aja, tapi semua agensi-agensi yang seperti itu, yang sangat nggak beng-beng gitu loh dalam merilis sebuah video, karena memang mereka itu benar-benar menurut aku sangat berkualitas banget. Oke, sekarang lanjut. Mari kita lihat ketika Taehyung belum menemukan jalan. Nah, di sini Taehyung kelihatan bingung, masih belum menemukan jalan gitu ya. Terus juga ada cuplikan dari dokumenter video di MV Run ketika Taehyung terjun dari konstruksi yang tinggi hingga dia tenggelam. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di MV Run dan di MV Need You itu kan BTS itu melakukan banyak banget dosa-dosa, sehingga dia itu melakukan kekacauan dan dia itu ingin menebus dosa-dosa mereka. Dia ingin memurnikan diri mereka dengan cara mereka itu harus melewati rintangan. Jadi di sini labirin itu kayak ibarat rintangan, ibarat jembatan yang harus mereka lalui sebelum mereka itu bisa sampai ke tujuan mereka gitu loh. Jadi ibarat sebelum dia itu ke surga, mereka itu harus melewati neraka dulu, karena memang dia itu selama di dunia itu dia itu punya banyak dosa kayak gitu. Dan semakin besar dosa-dosa atau kesalahan yang mereka lakukan, semakin lama mereka berada di dalam labirin. Jadi kenapa di sini Taehyung paling lama keluarnya? Ya, karena dosa-dosa Taehyung itu paling banyak di antara member yang lainnya. Karena apa? Karena dia itu pernah membunuh. Coba deh, kalian pasti bertanya-tanya, Taehyung pernah membunuh siapa? Taehyung itu pernah membunuh ayahnya di MV Run. Jadi kalian habis nonton ini kalian boleh lihat-lihat lagi. Kalian pasti tahu dong ada prolognya Run bahwa Taehyung itu pernah membunuh ayahnya dikarenakan dia itu kayak greget gitu loh lihat ayahnya yang tiap hari itu kayak berperilaku keras terhadap ibunya. Dan karena Taehyung mungkin terbawa kesal karena perilaku ayahnya, akhirnya Taehyung membunuh ayahnya sendiri kayak gitu. Jadi makanya Taehyung berada di dalam labirin paling lama. Ketika teman-temannya semuanya sudah keluar, Taehyung masih kebingungan cari jalan keluarnya. Dan juga ketika udah keluar nih ya, Taehyung udah berhasil keluar paling akhir sendiri, Taehyung kayak videonya itu dibalik gitu loh. Posisi BTS yang sudah berjalan jauh, tapi Taehyung masih berada di belakang dengan posisi terbalik. Itu kayak menunjukkan bahwa
Taehyung masih ragu gitu loh, apakah dia itu bisa kembali bersama keluarganya BTS kembali. Dan akhirnya Taehyung bisa berlari dan mengejar BTS dan mereka bersama-sama menuju jalan yang lurus. Dan di akhir MV ini ada kayak pesawat terbang gitu kan. Jadi pesawat benda ini tuh dilambangkan BTS untuk perantara mereka untuk menuju ke dunia mereka yang baru gitu loh. Dan intinya dari MV ini banyak sekali flashback dari MV Run dan I Need You. Dan di MV ini tentunya BTS berhasil menebus kesalahan-kesalahan mereka dan mereka bisa melaluinya kayak gitu. Dan juga mereka berhasil merubah diri mereka menuju pribadi yang tentunya lebih baik lagi. Masa muda mereka gunakan semaksimal mungkin untuk menggapai mimpi-mimpi mereka. Jadi nggak ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki selama kita mau berusaha untuk merubahnya, selama kita mau berusaha untuk memperbaikinya, maka masih ada kesempatan dan harapan besar yang akan kita dapatkan tentunya. Jadi MV ini juga kayak bertujuan memotivasi diri kita supaya menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bisa memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin video aku sampai sini dulu dan semoga kalian bisa betah di rumah dengan nonton video aku kali ini dan supaya juga bisa menghibur kalian supaya nggak bosen gitu loh di rumah. Jadi aku ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share juga ya. Bye bye.